Halo teman-teman, kembali lagi di Yusala Dewi Channel bersama dengan Kak Winda. Di sini kita akan belajar soal-soal persiapan tes substantif PPG Prajabatan kompetensi bidang studi seni budaya. Kita langsung lihat soalnya yuk. Ya, kita kembali di part 2 tes substantif PPG Prajabatan bidang studi seni budaya. Langsung aja kita baca soalnya ya. Perwujudan gagasan menjadi suatu karya seni dapat dilakukan dengan memanfaatkan material. Berikut merupakan contoh karya seni rupa menggunakan medium baru. Nah, teman-teman di sini penggunaan media baru ya, atau media terbarukan zaman sekarang gitu. Jadi membuat karya seni tidak hanya dengan media-media yang sudah ada pada umumnya gitu. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang baru untuk membuat karya seni. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Pembuatan karya seni rupa dengan menggunakan medium yang baru. Jawabannya yang C ya. Jadi ada video art, kemudian digital art, dan animasi komputer. Jadi banyak sekali sekarang media-media yang memberikan fasilitas atau fitur-fitur tertentu untuk pembuatan karya seni sehingga lebih banyak ragam variasinya seperti itu ya. Baik, selanjutnya perkembangan teknologi saat ini perlu disikapi dengan bijaksana. Keberadaan teknologi haruslah hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas tersebut. Keberadaan media sosial memang banyak memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antar sesama. Namun, jika kita tidak pandai menyikapi, maka akan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, sejalan dengan pernyataan di atas, poster "Jarimu adalah harimaumu" bertemakan. Nah, jadi poster ini teman-teman ya, jadi ada jari tangan, kemudian ada hari-hari maunya gitu. Nah, kira-kira poster "Jarimu harimaumu" ini dia termasuk yang memiliki tema apa teman-teman? Nah, kalau di sini dia temanya berarti tentang sebuah apa jawabannya? Kritik ya. Jadi yang E, jadi ada kritisasi ya. Jadi yang dilayangkan untuk sebaiknya ketika kita menggunakan sosial media itu harus berhati-hati ya, apalagi kalau kita berkomentar ya kan, ketika kita mengetik komentar atau sesuatu jangan sampai kita melanggar UU ITE. Jadi mulai sekarang bijak-bijak dalam menggunakan media sosial dan berkomentar. Baik, lanjut. Karya seni grafis di samping ini ya, menyampaikan pesan dan kritik tentang permasalahan kelestarian lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Bila diamati secara visual, teknik pembuatan karya seni grafis ini termasuk. Nah, jadi ini teman-teman, karya seni tentang ini ya, kritik permasalahan kelestarian lingkungan hidup. Nah, kira-kira karya seni ini teknik pembuatannya menggunakan apa teman-teman? Jawabannya kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang C, cetak tinggi. Kenapa cetak tinggi? Nah, ini ya, kalau kita lihat. Nah, cetak tinggi atau sering disebut juga teknik relief atau cungkil merupakan teknik cetak yang menggunakan alat cetak atau klise. Teknik ini menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol, sedangkan bagian yang lebih rendah tidak terkena tinta. Jadi agak seperti 2 dimensi, 3 dimensi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa contoh lain nih ketika pembuatan karya seni menggunakan cetak tinggi ya tekniknya. Nah, itu ada gambar perahu dan lain sebagainya, dan juga ada gambar sebuah seperti pedesaan. Jadi ada beberapa titik-titik yang menonjol seperti itu ya, yang tintanya itu tebal atau yang itu memang ada tintanya seperti itu. Yang lainnya karena tidak terkena cetakan tersebut maka tidak mengenai tintanya seperti itu. Baik, lanjut. Karya lukis I. Nyoman Gunarsa yang berjudul Upacara Adat Bali merupakan ekspresi bentuk imajinasi karena bergaya naturalis dan realis. Nah, ini dia ya, karya I. Nyoman Gunarsa ya. Jadi ini lukisannya tentang upacara adat Bali. Nah, ini dia bentuknya adalah imajinasi karena bergaya naturalis dan realis. Apakah benar ya kan? Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Apakah pernyataannya benar dan alasannya benar, atau adakah salah satu yang salah? Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pernyataan benar, sebaliknya alasan
salah. Kenapa alasannya salah? Nah, ini teman-teman ya. Jadi Inyoman Gunarsa ini berasal dari Kabupaten Klungkung, Bali. Seniman yang menempuh pendidikan di ASRI Yogyakarta ini menganut aliran lukisan ekspresionisme ya. Jadi alasannya di sini adalah salah ya. Karena kalau misalkan bergaya bentuknya imajinasi itu bukan bergaya naturalis dan realis. Jadi sesuai aja, disesuaikan dengan imajinasi dari para senimannya itu sendiri, ya kan? Jadi pernyataannya benar tapi alasannya salah. Baik, lanjut. Tahapan penerjemahan ide atau gagasan meliputi ada pemahaman terhadap makna simbol, kemudian mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, kemudian mencari ide-ide fungsi dan bentuk karya seni. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan di atas, kegiatan yang tidak cocok. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Kegiatan yang tidak cocok dengan tahapan mencari ide-ide fungsi dan bentuk karya seni. Nah, jadi ketika kita meminta siswa ya dalam pembelajaran karya seni untuk menentukan makna simbol, kemudian mencari kata kunci, pengembangan ide produk, kemudian ide-ide fungsi dan bentuk karya seni. Nah, kira-kira yang tidak cocok dengan pembelajaran yang mana tahapan mencari ide-ide fungsi bentuk karya seni yang mana? Jawabannya adalah yang D. Siswa berdiskusi tentang wujud seni yang akan dibuat secara berkelompok ya. Jadi kita belum meminta siswa untuk mencari apa sih ide atau bentuk yang akan dibangun atau dibuat oleh siswa nanti, tetapi kita baru mencari kata kunci ya. Kita baru mencari pengembangan ide produknya nanti tentang apa, kemudian fungsi-fungsi karya seni itu apa gitu ya. Baik, selanjutnya siswa dengan tekun mencipta desain motif batik melalui pemanfaatan 3 bentuk-bentuk daun dari tumbuhan yang berbeda yang dibawa dari rumahnya. Dari bentuk-bentuk daun yang dibawanya tersebut dijadikanlah stimulasi untuk dikembangkan masing-masing minimal 3 bentuk desain motif batik. Mereka menciptakan motif batik flora dengan cara pengayaan atau stilasi. Masing-masing daun dibuat minimal 5 bentuk motif batik. Peristiwa pembelajaran di atas merupakan salah satu implementasi yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menguasai keterampilan pembelajaran abad 21, yaitu, nah kira-kira kalau dari deskripsinya ini teman-teman ya, mulai dari pemanfaatan ada daun-daun, kemudian 3 bentuk daunnya ini dibentuk di seperti apa, kemudian kira-kira dari sini ini peristiwa pembelajaran apa teman-teman? Apakah berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, atau kreativitas atau motivasi? Jadi jawaban yang tepat adalah yang kreativitas. Jadi kreativitas dari para siswa ya. Dengan pemanfaatan ada daun-daun dibentuk seperti ini, itu dan segala macam. Selanjutnya, kemampuan siswa dalam merancang poster pada saat ini selain menguasai dasar-dasar manual juga perlu menguasai teknik digital. Pemanfaatan sumber-sumber inspirasi berupa gambar yang berasal dari media digital ya melalui HP atau internet dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merancang poster di atas merupakan salah satu implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menguasai keterampilan pembelajaran abad 21, yaitu nah yang mana nih kira-kira ya. Jadi kemampuan siswa dalam merancang poster ya. Kemudian ada pemanfaatan sumber-sumber inspirasi dari media digital, HP atau internet. Nah, dapat dimanfaatkan untuk mendukung. Nah, kira-kira dari implementasi pembelajaran tersebut masuknya mana? Jawabannya adalah yang B, komunikasi ya. Jadi dengan adanya HP atau internet, jadi para siswa dan guru juga bisa saling berkomunikasi melalui HP atau internet untuk mengetahui sumber-sumber inspirasi pemanfaatan ya yang bisa digunakan untuk membuat suatu karya seni. Baik, selanjutnya karya seni grafis dapat berfungsi untuk menyampaikan gagasan, kritik, ajakan kepada masyarakat untuk berbuat baik dan bijak dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karya seni grafis di samping menyampaikan pesan moral apa? Nah, ini kira-kira penyampaiannya apa teman-teman? Ya, untuk para pengemban wakil rakyat dan pemerintahan. Nah, jadi di sini ada banyak sekali ya. Apakah tanggung jawab, kebersamaan, cita tanah air, semangat juang dan integritas? Jawabannya adalah yang
A ya. Jadi tanggung jawab untuk para pengemban wakil rakyat terhadap pemerintahan dan juga kepada rakyat itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Praktek pembuatan seni patung dengan menggunakan bahan seperti resin dan atau kaolin dosok menggunakan teknik tertentu. Nah, teknik pembuatan patung yang cocok dengan pernyataan tersebut adalah teknik. Nah, kira-kira teknik yang mana nih teman-teman? Pembuatan patung dengan menggunakan bahan seperti resin atau kaolin dosok menggunakan teknik tertentu. Nah, kira-kira teknik yang mana? Jawabannya adalah yang casting ya. Jadi casting di sini adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Nah, jadi casting ya. Kalau assembling kemarin apa? Kemarin kalau assembling itu dia menyusun ya, jadi menyusun kerangka-kerangka sehingga membentuk suatu kesatuan, itu assembling ya. Kalau pinching sesuai dengan dari kata bahasa Inggris ya, pinch yang artinya dia seperti dijepit gitu ya, seperti di pinch gitu. Jadi beda. Kemudian ada kalau carving ya, carving itu juga beda lagi. Baik, selanjutnya amati pernyataan berikut ini ya. Jadi ada menentukan teknik berkarya, menyempurnakan lukisan, kemudian memunculkan gagasan, mewarnai lukisan, dan membuat sketsa. Urutan prosedur berkarya seni lukis. Nah, ini hampir sama seperti soal yang kemarin ya teman-teman ya. Prosedur berkarya seni lukis yang benar adalah yang mana? Kira-kira kalau kita mau melukis, anggapannya nih ya, kita mau melukis, kira-kira yang pertama kali harus dilakukan yang mana? Yang pasti apa? Nah, ini nomor 3 terlebih dahulu ya. Ada ide atau gagasan ya. Jadi idenya tuh ada dulu. Jangan sampai kita mau ngelukis sesuatu tapi nggak punya atau tidak terbersit suatu pemikiran atau gagasan untuk membuat apa gitu ya. Jadi pertama memunculkan gagasan. Baik, nomor 3. Kemudian kalau sudah ada idenya, lanjut yang mana? Yaitu membuat sketsa ya. Jadi kalau sudah idenya ada, terus lanjut buat sketsa. Kalau sudah membuat sketsa, lanjut apalagi? Kita tentukan tekniknya ya. Kita mau pakai teknik apa nih? Apa mau pakai teknik arsir ya? Kalau lukis biasanya apa menggunakan teknik akuarel dan segala macam ya. Kalau sudah tekniknya selesai, kemudian lanjut diwarnai ya. Kalau tekniknya, aku mau pakai teknik ini, berarti nanti tinggal dikasih warna. Kalau sudah diwarnai, baru kita sempurnakan lukisannya ya. Bisa menambahkan detail-detail tertentu ya kan. Bisa menambahkan garis-garis atau ornamen-ornamen yang lainnya. Maka jawabannya adalah yang C ya. 3, 5, 1, 4, 2. Baik, lanjut. Perhatikan syarat-syarat berkarya seni rupa berikut ya. Syarat-syarat pembuatan komik. Nah, ini teman-teman untuk yang pecinta komik ya. Oke, kita lihat di sini ada syarat-syarat pembuatan komik. Kita lihat apakah harus bahan mahal dan bagus? Tidak ya. Jadi nomor 1 tidak. Kemudian nomor 2 cerita orisinil. Nah, ini perlu ya teman-teman. Jadi ketika kita menulis ya kan, maka haruslah berdasarkan dari cerita yang orisinil ya, cerita asli, tidak boleh sampai plagiat atau meniru dari cerita-cerita atau karya orang lain. Baik, berarti nomor 2, kemudian 3, karakter tokoh yang kuat. Apakah ini perlu? Perlu ya teman-teman ya, terlebih ini adalah sebuah komik, jadi perlu nih adanya karakter yang kuat, yang menonjol, yang bahkan menjadi peran utama di dalam komik tersebut. Kemudian ada 1 set wood carving. Ya, ini tidak perlu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, tidak mengandung hal vulgar. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi ketika kita menulis ya, membuat sebuah tulisan seperti itu, maka harus diperhatikan juga etika dalam menulis ya. Sebaiknya tidak menulis hal-hal yang berbau sara, kemudian berbau konten-konten negatif atau konten-konten yang vulgar. Oke, berarti kita sudah ketemu nomor 2, 3, dan 5. Oke, selanjutnya siapkan model. Oke, model apa dulu ini ya? Sepertinya tidak perlu ya. Kemudian anonim. Nah, anonim ini jangan sampai ya teman-teman. Jadi ketika kalian mempunyai suatu karya, kalau bisa kalian harus
kasih nama kalian gitu ya, si penciptanya ini siapa. Kalau misalkan mau pakai nama nama pena atau mungkin nama julukan seperti itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai karya kalian ini tidak ada namanya atau tidak ada punya siapa ini ya, tidak ada begitu. Maka nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian yang 8, cantumkan semua nama yang terlibat. Nah, ini juga perlu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian membuat suatu karya gitu, terutama di sini adalah tema penulis ya, menulis, maka kalian harus mencantumkan nama-nama kalian, nama-nama orang atau nama-nama pihak tertentu yang sudah turut membantu dalam menyelesaikan karya tulis kalian. Nah, oke. Nomor 9, mencantumkan segmen pasar. Nah, ini tidak perlu ya. Baik. Kita sudah ketemu nomor 2, 3, terus kemudian ada nomor 5 dan juga nomor 8. Maka jawabannya adalah yang D. Baik. Selanjutnya, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ya. Di sini kaos meliputi beberapa tahapan berikut. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Tahapan yang benar adalah, nah ini jadi ketika kita menempelkan ragam hias di kaos ya teman-teman. Baiklah, yang pertama pasti apa teman-teman? Buat sketsa ya. Buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih ya, nomor 4 dulu. Baik, kalau sudah kita tentukan sketsanya, ragam hiasnya juga sudah dipilih, maka kemudian yang mana? Yang nomor 1, gunakan kayu triplek atau katon sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang ya. Baik, kalau sudah seperti itu barulah dikasih warna pada ragam hias ya, bisa warna apa aja semacam-macam. Baru yang terakhir dikeringkan hasil gambar pada sinar matahari atau menggunakan hair dryer. Maka jawabannya adalah yang C ya, 4, 1, 2, dan 3. Baik, nah itu dia teman-teman untuk part 2 seni budaya ya. Kalau kalian mau latihan-latihan soal seperti ini lagi, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya.